Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang teori strukturalisme. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang teori mimetik. Apa sih teori mimetik itu? Menurut Abrams, teori mimetik atau pendekatan mimetik adalah pendekatan karya sastra yang menitikberatkan kajiannya terhadap hubungan antara karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai imitasi dari realitas. Menurut Waluyo, cerita fiksi merefleksikan kehidupan masyarakat. Seringkali dinyatakan bahwa karya sastra itu sebagai dokumen sosial. Pendekatan mimetik memandang bahwa karya sastra itu sebagai tiruan atau pembayangan dari dunia kehidupan nyata, sebagaimana dikemukakan pertama kali oleh filsuf Plato dan juga Aristoteles. Sesudah mengetahui apa itu teori mimetik, maka selanjutnya kita akan mengaplikasikan teori pendekatan mimetik ini terhadap suatu karya sastra. Nah, di sini saya akan membedah karya sastra berupa novel yang berjudul Negeri Lima Menara. Negeri Lima Menara adalah roman karya Ahmad Fuadi yang diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2009. Novel ini bercerita tentang kehidupan 6 santri dari 6 daerah yang berbeda, dan mereka menuntut ilmu di Pondok Madani atau PM di Ponorogo, Jawa Timur yang jauh dari rumah mereka, dan mereka berhasil mewujudkan mimpi menggapai jendela dunia. Nah, kan kita akan menganalisis novel ini dengan menggunakan teori atau pendekatan mimetik. Nah, maksudnya kita akan mempelajari secara baik novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi, lalu membandingkannya dengan kenyataan yang ada di kehidupan yang sebenarnya, atau kenyataan di luar karya sastra, yang ada pada pesantren Ar-Raudatul Hasanah sebagai pesantren yang banyak mengadopsi sistem dari pesantren Gontor, Jawa Timur. Nah, yang pertama berdasarkan jadwal harian santri. Pola pendidikan yang diterapkan pada jadwal harian dan mingguan santri sama antara yang ada pada novel dengan yang terdapat pada kenyataan sebenarnya di lapangan. Yang sedikit membedakan hanyalah waktunya saja, karena letak geografis antara Jawa Timur dengan Sumatera Utara yang berbeda jelas mempengaruhi ketentuan waktu dalam hal pembuatan jadwal santri. Namun jika ditotalkan waktu belajarnya, maka akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu para santri belajar selama 9 jam lebih. Selebihnya tidur selama 6 atau 6,5 jam. Lalu waktu yang lain untuk mandi, mencuci, kegiatan bakar, olahraga, dan bersantai. Jadwal latihan pidato antara yang ada di dalam novel dengan kenyataan sebenarnya juga sama. Dalam seminggu, di novel diceritakan bahwa pada hari Minggu dan Kamis, para santri latihan pidato. Sementara pada kehidupan pondok sebenarnya, santri latihan juga di hari Minggu dan Kamis. Yang kedua yaitu penggunaan dua bahasa internasional. Pada bagian penguasaan dua bahasa internasional antara di novel dengan kehidupan pesantren yang sebenarnya sama, perbedaannya sangat sedikit sekali. Jika di dalam novel, setiap subuh santri selalu diberi kosakata baru dan harus dibaca, diteriakkan, dan dihafal. Nah, dalam kehidupan pesantren yang sesungguhnya juga seperti itu. Bedanya hanya di pesantren Ar-Raudatul Hasanah lebih fleksibel, karena santri pada subuh hari juga harus antri mengejar jadwal ke kamar mandi. Maka pemberian kosakata baru dipindah ke Isya setelah para santri sholat Isya dan akan mengulang pelajaran pada malam hari yang dibimbing oleh wali kelas. Antara novel dengan kehidupan di luar novel juga sama-sama menganut prinsip pengajaran bahasa Arab, yaitu direct method atau metode langsung dengan cara dengar, ikuti, teriakkan, dan ulangi lagi. Santri pada novel dan pesantren Ar-Raudatul Hasanah juga sama-sama diberi kreativitas untuk membuat kamus 3 bahasa, Indonesia, Arab, Inggris, di bawah bimbingan penggerak bahasa. Sekretariatnya juga sama-sama diadakan. Yang ketiga yaitu konon atau peraturan.
Pada bagian peraturan, jika di dalam novel dibacakan sekali saja, kemudian santri diminta untuk mendengarkan secara baik-baik isi peraturan tersebut, karena pesantren tidak akan mengulangi lagi dan tidak akan memberikan isi peraturan dalam bentuk tertulis. Sementara di pesantren Ar-Raudatul Hasanah, isi peraturan itu sama-sama dibacakan. Hanya saja perbedaannya setelah dibacakan, peraturan itu akan ditempel-tempel pada rayon masing-masing, sehingga santri akan tetap dapat melihat dan membaca isi peraturan itu jika sewaktu-waktu lupa. Pada bagian ini, Ahmad Fuadi seolah-olah menyelipkan warna betapa dunia pesantren adalah dunia yang serius. Masuk ke pesantren harus dengan diikuti oleh niat dan usaha yang baik. Jika tak serius, maka segala peraturan kedisiplinan tidak akan bisa direalisasikan oleh santri. Ia juga seperti menyelipkan penambahan estetika pada bagian ini, agar pembaca lebih mendapatkan nilai rasa yang kuat pada pesantren. Yang keempat yaitu soal televisi haram di pesantren. Di lingkungan pesantren Ar-Raudatul Hasanah, televisi memang benar diharamkan seperti yang ada pada novel. Tapi kondisi di Ar-Raudatul Hasanah lebih mencair. Mencair dalam arti melihat situasi dan kondisi. Sebulan sekali, pesantren selalu punya agenda nonton bersama di lapangan basket bagi yang putra. Bagi yang putri menonton di asrama putri. Tayangan yang ditonton adalah tentang agama seperti kartun Islami, film-film kisah Nabi, dan termasuk pertandingan sepak bola. Untuk pertandingan sepak bola itu adalah tontonan bagi santri laki-laki. Televisi dibolehkan ditonton, terutama juga pada saat libur sekolah, bagi santri yang tinggal di asrama sebagai panitia penerimaan siswa baru, agar jenuh mereka hilang. Maka Ustadz membolehkan santri untuk berkarib dengan televisi, namun di luar kamar menontonnya agar acara dapat terus dipantau oleh kakak pengasuh atau para ustaz. Yang kelima yaitu bullies Lyle. Baik di novel maupun di pesantren yang sebenarnya memang benar keduanya ada memperlakukan bullies Lyle atau peronda malam. Peronda malam ini berjaga setiap malam. Jika di dalam novel yang dijaga adalah kandang-kandang sapi, maka di dalam kehidupan pesantren mereka menjaga titik-titik rawan di bagian kantor-kantor dan pagar yang dianggap banyak menyimpan dokumen penting, barang elektronik, dan tempat pelarian santri di malam hari. Bullies Lyle dikondisikan di mana pesantren itu berada. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis tadi menunjukkan bahwa banyaknya hal yang sama, baik yang terdapat pada gambaran pendidikan pesantren yang ada pada novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi dengan pola pendidikan pesantren yang sebenarnya. Hal yang terdapat pada gambaran pendidikan pesantren yang ditulis oleh Ahmad Fuadi dalam novel garapannya adalah gambaran yang berangkat dari kenyataan namun dibumbui dengan daya imajinasi, sehingga hasilnya menunjukkan bahwa apa yang ia tuangkan dalam novel tersebut adalah berupa harapan-harapan besarnya dan bentuk kreativitas imajinatifnya. Nah, sekian pembahasan kita tentang teori mimetik, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.